Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waffaqa man sya'a min ibadihi al-ada afdalut ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasif bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjamun niyarat. Salatan wa salaman daimina madamin ardu was samawat. Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat Adrim sekalian? Semoga senantiasa sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini seperti biasa, saya Fahrudin Alwi kembali menemani Anda di program Manis, Majelis Iman dan Islam. Dan hari ini kita akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan Ustadz Abdullah Haidir, LC. Dan Alhamdulillah hari ini Ustadz Abdullah Haidir sudah bersama kita. Hari ini kita akan bahas tentang bab al-istiqamah. Baik, kita langsung dengarkan kepada Ustadz Abdullah Haidir. Fadhal Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat iDream di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam program Manis, Majelis Iman dan Islam, dan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk kepada bab, yaitu babul istiqamah. Satu bab yang memang sangat penting sekali dan sangat mendasar sekali bagi kita orang yang beriman, karena istiqomah ini kalau mau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah konsistensi. Dan keimanan Islam yang ada dalam diri kita, setelah dia tertanam dalam diri kita, maka perkara berikutnya yang harus kita jaga dan kita rawat adalah bagaimana semua itu secara konsisten berada dalam diri kita atau kita jalani dalam kehidupan kita sampai kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang istiqamah, ayat yang mungkin sering kita dengar ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumastaqamu. Jadi tidak hanya mengatakan dia Tuhan kami Allah selesai, tidak, tapi kata Allah tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah, maka akan turun pada mereka malaikat untuk menyampaikan agar mereka tidak takut, tidak sedih, dan diberikan kabar gembira kepada mereka untuk mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Baik, langsung saja untuk memperjelas masalah ini kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abi Amr, ada juga yang mengatakan Abi Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu, kata Sufyan, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakan kepadaku tentang Islam. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa dalam Islam, jadi sesuatu yang sangat besar dan mendasar dalam Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, satu perkataan yang aku tidak akan menanyakan perkara tersebut kepada seseorang selainmu. Artinya sebuah perkataan yang spesial, sebuah pelajaran dan nilai yang sangat spesial sekali dalam Islam, yang mana perkara seperti ini tidak ditanyakan kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qul, katakan, katakan. Di sini para ulama mengatakan bahwa kata-kata qul atau al-qaulu bukan sebatas ucapan lisan. Karena ketika dikatakan al-qaulu dalam bab akidah
itu ada namanya qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya. Ucapan dalam hati. Apa maksudnya ucapan dalam hati? Yakini. Ya. Yakini dalam hati itu namanya ucapan hati. Ya, jadi bukan sekedar ucapan saja, sebab kalau sekedar ucapan saja tanpa keyakinan tidak diterima. Ya, dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Ada orang yang ngomong, mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ya, jadi ucapan tanpa keyakinan percuma. Ya, maka ini maksud di sini ketika Rasulullah katakan kul, katakan, maksudnya yang pertama tentu saja yakini, lalu nyatakan. Yang kedua qaulul lisan, ya, nyatakan. Apa pernyataan atau keyakinan dan pernyataan yang Rasulullah perintahkan, ya, dalam hal ini? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, ini perkara dasar, perkara utama. Ya, aku beriman kepada Allah. Ya. Nah, beriman kepada Allah pun juga lagi-lagi tidak hanya sebatas saya beriman pada Allah selesai, tidak. Ya, para ulama menyebutkan iman pada Allah artinya apa? Iman bahwa kita meyakini Allah ada. Itu satu. Ya. Kemudian apa lagi? Iman kepada Allah artinya apa? Iman kita meyakini bahwa hanya Allah yang berkuasa, yang menentukan, yang mengatur, mendatangkan manfaat dan mudarat terhadap alam ini, termasuk terhadap kita. Ya, itu dalam kajian akidah atau kajian tauhid disebut apa? Tauhid rububiyah. Kita beriman dengan rububiyah Allah. Ya, tidak boleh ada keimanan dan keyakinan ada selain Allah sedikit apalagi banyak yang menentukan kita, yang mengatur hidup kita, yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya. Seperti misalnya sekarang ini saudara kita di Lombok sedang mendapatkan musibah dan bencana gempa bumi. Nah, sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa gempa bumi, musibah, bencana itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Tentu dengan hikmah yang Dia kehendaki. Janganlah sekali-sekali kita katakan, oh itu penunggunya lagi marah, dewanya lagi marah. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Allah artinya apa lagi? Beriman bahwa kita harus meyakini Allah atau kita wajib beribadah kepada Allah. Ya, jadi iman dengan ibadah itu dua perkara yang menyatu. Ya. Berbicara tentang iman tanpa ibadah nonsens. Sementara ibadah memang harus dilandasi oleh keyakinan, iman. Artinya ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, artinya saya meyakini bahwa saya harus beribadah kepada Allah. Dan hanya Allah yang boleh kita ibadahi. Ini dua perkara yang kadang-kadang sangat tipis ya. Di satu sisi iman artinya kita harus beribadah kepada Allah. Di sisi lain ibadah kita hanya boleh kepada Allah. Kadang bisa jadi ada orang beribadah, tapi dia juga masih beribadah kepada selain Allah dalam berbagai bentuk ibadah. Ya, sholat puasa, dia sholat puasa, tapi juga dia masih ibadah pada selain Allah. Misalnya apa yang kadang sering terjadi? Masih berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, sementara doa adalah ibadah. Maka ketika Rasulullah katakan, "Qul amantu billah," katakan aku beriman kepada Allah, itu mestinya mencakup makna-makna tersebut. Tidak hanya sekedar ucapan lisan saja. Meskipun ucapan lisan juga harus dinyatakan. Ya. Tidak bisa orang hanya mengatakan dalam hati beriman pada Allah, namun misalnya dia belum pernah mengucapkan syahadat. Misalnya, itu bukan iman juga. Ya. Jadi iman memang juga harus diucapkan, dinyatakan. Ya. Itu yang makna yang terkandung dari pesan Rasulullah, "Qul amantu billah." Ya. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tsumastaqim. Nah, inilah yang sesuai dengan bab pembahasan kita. Kemudian istiqomahlah. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Nah, ini yang menjadi penekanan dalam bahasan ini bahwa keimanan kita kepada Allah dalam bentuknya yang utuh jelas merupakan perkara dasar. Tapi itu belum cukup. Kenapa?
Karena yang Allah tuntut dari kita adalah keimanan yang kokoh, yang kuat, yang kontinu, ya, yang tidak sesaat, yang tidak musiman, ya, yang tidak mengenal tempat dan waktu. Kapan saja, di mana saja, dan seterusnya, dia harus menjaga keimanan tersebut. Itulah istiqomah. Ya. Dan ini perkara yang sangat besar. Ya. Dalam kehidupan kita lihat fakta bahwa perkara istiqomah ini meskipun kelihatannya sepele atau satu amalan meskipun kelihatan sepele, tapi nilainya akan terlihat pada istiqomahnya. Ya, kita mungkin masalah katakanlah melakukan satu kegiatan. Ya, satu kegiatan. Katakanlah bertani lah ya. Atau taman begitu. Saya punya taman di rumah ya. Awalnya saya semangat ngurus. Lama-lama malas gitu. Ya. Padahal kalau biasanya dijaga, dirawat terus, itu tentu hasilnya akan baik, bagus. Tapi yang jadi masalah itu tidak istiqomah. Ya, orang belajar misalnya, belajar semangat iya, bagus. Tapi apakah istiqomah terus dia belajar? Ini yang sering jadi masalah ya, dalam kehidupan. Nah, begitu juga dengan keimanan kita kepada Allah. Ya. Mungkin sekedar semangat beriman, semangat membela Islam, semangat melaksanakan amal. Iya, mungkin ada. Ya. Tapi apakah itu dapat terus berjalan secara kontinu, konsisten, apalagi kalau menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai macam godaan. Ketika dia terus berjalan dengan jalan yang sama dalam jalan keimanan, ya, itulah istiqomah. Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Allah memberikan batasan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian menjadi sebagai seorang muslim. Sampai akhir nafas yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita berada dalam keimanan. Ya. Maka sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini memang sesuatu yang sangat mendasar sekali, ya, sangat prinsip sekali, ya, dan karenanya dia merupakan perkara yang sangat menentukan kredibilitas seseorang, apakah imannya benar atau tidak. Untuk itulah kemudian orang beriman akan diuji, akan mendapatkan ujian, ya, sampai Allah katakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia akan mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, ya, mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji. Ya. Tujuannya apa ujian itu? Untuk mengetahui, ya, mana mereka yang benar-benar dengan keimanannya, mana yang tidak, ya, mana yang tidak. Baik, istiqomah ini pilarnya apa saja? Ya, kapan seorang dibilang istiqomah? Nah, ini kadang-kadang penting juga, ya, sebab kalau seseorang sekedar ngomong istiqomah, dia istiqomah. Baik, istiqomah itu apa patokan-patokan dasarnya? Apa patokan-patokan prinsipnya? Nah, ini yang nanti insya Allah akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Yang inti adalah bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah minta bukanlah keimanan yang sesaat. Bukanlah keimanan yang temporer. Bukanlah keimanan yang masih mengenal musim. Oh, ini musim orang rajin salat, rajin ibadah. Setelah itu enggak lagi. Nah, itu yang tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah kapan saja, di mana saja, bagaimanapun kondisinya, dia tetap menjaga keimanannya. Dia tetap menjaga ketaatannya. Mau lagi untung, mau lagi rugi, mau lagi jaya, mau lagi gagal, mau lagi rame, mau lagi sepi, ya, mau lagi lapang, mau lagi sempit, ya, tidak ada istilah ini karena begini saya begitu. Lagi-lagi kita katakan bahwa istiqomah juga bukan sekedar jargon, bukan sekedar klaim, bukan sekedar slogan-slogan, tapi memang ya terwujud dalam wujud yang nyata, pengamalan, ya, yang kontinu dan konsisten. Baik, apa saja yang dapat menjadi
penopang atau pilar utama istiqomah itu? Yang paling pertama tentu saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak mungkin seorang bisa dikatakan istiqomah kalau tidak ikhlas. Ya, walaupun dia beramal. Walaupun dia beramal terus tanpa ikhlas tentu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru kebalikannya. Ikhlas inilah yang akan menjadi pilar utama, modal dasar dari istiqomah. Orang kalau tidak ikhlas, sulit istiqomah. Ikhlas artinya apa? Yang memang dia cari ridho Allah. Boleh jadi dalam urusan dunia dia menghadapi kesulitan, berat, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang yang dicari ridho Allah, semua itu nggak akan dia pedulikan. Nggak akan dia pedulikan. Mungkin ketika dia melakukan sesuatu tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat. Tapi bayangkan orang kalau nggak ikhlas, yang dia cari hanya dunia. Ketika dunia tidak ada, kira-kira akan lanjut atau tidak? Nggak lanjut. Ketika yang dia cari pujian, ketika ada orang mencaci atau tidak ada yang memuji, dia tidak akan lanjut. Tapi orang kalau ikhlas karena Allah, itu menjadi modal dasar sekaligus syarat utama untuk istiqomah. Tanpa ikhlas, sulit orang istiqomah. Ya. Maka ketika dikatakan kita harus istiqomah, berarti modal dasar yang harus kita wujudkan adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya istilah istiqomah ini juga diungkapkan oleh para ulama, antakuma lillahi wa billahi wa fillahi. Kamu melaksanakan sesuatu itu lillah karena Allah. Wa billah dengan pertolongan Allah, minta bantuan Allah, bimbingan Allah, ajaran Allah. Kemudian wa fillahi, dan terus berada di jalan Allah. Ya. Terus berada di jalan Allah. Baik, yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Ilmu. Istiqomah itu harus dengan ilmu. Tidak asal istiqomah. Oh dia istiqomah. Kenapa istiqomah? Setiap hari di kali. Setiap hari di sungai ya kalau kali. Dulu saya bilang kalau sungai itu kali. Setiap hari tapak di sungai. Oh dia istiqomah. Itu bukan istiqomah. Kenapa? Nggak ada ilmu dalam syariat yang mengajarkan kalau seorang pengen soleh setiap hari mesti di sungai. Nongkrong saja gitu, bertapak di sana. Tidak. Ya, istiqomah harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Maksudnya apa? Ilmu yang mengantarkan kita pada satu pemahaman mana ajaran Allah yang benar, mana yang tidak, apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Jadi istiqomah walaupun orang melakukan cuma yang dia lakukan bukan berdasarkan syariat Allah, itu bukan istiqomah. Meskipun mungkin dia konsisten. Ya faktanya memang ada orang-orang konsisten, komitmen, tapi dengan kebatilan. Kalau dari segi makna bisa dibilang istiqomah dia. Oh dia istiqomah ya. Istiqomah apa? Istiqomah ternyata kerjanya di diskotik, istiqomah dia. Itu bukan istiqomah dalam konsep Islam. Ya. Tapi istiqomah berdasarkan ilmu, pemahaman yang benar terhadap Islam. Nah, ilmu ini pun juga sama dengan ikhlas. Kalau diperhatikan, dia akan membuat seseorang konsisten. Sabar, tabah, kuat. Ya. Kuat. Ya, gambaran sederhana, seseorang ketika dia mengetahui tujuannya kemana, apa yang akan dia dapatkan, ya, dia biasanya apa? Akan kuat. Oh, kita akan mendapatkan ini. Mungkin di perjalanan capek segala macam. Ya. Contoh sederhana yang saya sering sampaikan atau juga saya pernah dapatkan, kalau kita diajak misalnya ke Bandung atau ke Surabaya, diajak aja begitu. Lalu di tengah jalan, apalagi sekarang Cikampek yang macet banget begitu ya. Karena kita nggak tahu tujuannya ngapain, ya sudahlah. Ya, balik aja lah, macet banget. Ya. Kenapa dia begitu? Karena nggak tahu. Tapi yang satu, kita diajak lagi, yuk ke Bandung. Di sana ngapain? Di sana kita akan dapat ini. Pokoknya sesuatu yang sangat menyenangkan, membahagiakan, menguntungkan. Katakanlah bisnis yang sangat besar. Kira-kira kalau seandainya di jalanan dia macet atau ada halangan, dia akan terus berjalan nggak? Akan terus berjalan. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Nah, ilmu akan membuat orang lebih kuat.
Di samping tentu saja yang tidak kalah pentingnya, dengan ilmu jalan yang dia lakukan benar. Ya, sebab apalah artinya seseorang konsisten, istiqomah, ternyata jalan yang dilakukan salah. Ya, dan itu tidak sedikit. Ada orang yang, ya kalau bahasa sekarang militan, konsisten dengan sesuatu, tapi dalam kebatilan, dalam kesesatan. Ya, ajaran-ajaran menyesatkan. Ya, ada yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah. Ada yang meyakini misalnya tidak percaya hari kiamat. Ada yang meyakini ada penunggu tempat ini, tempat itu yang dapat menyelamatkan. Dan dia istiqomah dalam arti konsisten dengan keyakinannya. Tapi konsisten dalam kebatilan. Itu bukan istiqomah. Maka salah satu pilar agar orang istiqomah mau tidak mau dia harus terus meningkatkan pemahaman yang benar terhadap ajaran Allah. Kemudian apalagi amal. Ya, ilmu tanpa amal bukan istiqomah. Tahu dia ajaran Allah tapi tidak diamalkan. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak diamalkan, tidak mungkin. Ya, makanya dalam surat Al-Fatihah ketika kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini satu akar kata dengan kata-kata istiqomah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya, itu kalau ditanya, apakah jalan yang lurus itu? Sebenarnya jawabannya ada pada ayat kedua, pada ayat berikutnya. Yang memang secara implisit disampaikannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat. Dalam ayat yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim maksudnya adalah minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jalan para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang soleh. Tapi ini pun masih juga belum tegas. Apa jalan mereka itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang maghdub. Bukan orang yang maghdub artinya apa? Orang yang dimurkai. Para ulama umumnya menyebutkan al-maghdub ini siapa? Yahudi. Waladdallin, orang-orang yang sesat, Nasrani. Kenapa demikian? Karena ya, orang Yahudi sejarahnya adalah mereka tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Tahu mereka para nabi, tahu apalagi Rasulullah tahu dengan kedatangan nabi terakhir. Tahu mereka dengan ciri-cirinya bahkan dalam Al-Quran tahunya mereka melebihi tahunya orang tua terhadap ciri-ciri anak. Biasanya ciri-ciri anak secara khusus yang tahu siapa? Orang tua. Ya, ada secara khusus. Nah, digambarkan tahunya mereka akan datangnya nabi terakhir itu melebihi tahunya orang tua terhadap ciri-ciri anak. Namun itu tidak berguna ketika mereka tidak mengamalkan. Nah, kebalikannya, waladdallin, orang yang sesat adalah orang yang mengamalkan namun tanpa ilmu. Mengamalkan dia, mengamalkan. Ya, kalau berbalikan orang Yahudi suka melawan, membantah, bahkan memusuhi nabinya, orang Nasrani tidak mencintai, menghormati, mengagungkan nabinya, namun tanpa ilmu akhirnya ya, menyembahnya. Ya. Nah, istiqomah itu adalah gabungan dari dua perkara itu. Ya. Ilmunya dia ada, amal dia lakukan. Ya. Jangan hanya dia berilmu saja, ilmu dikejar, namun amalnya minim. Bahkan seringkali justru tidak sedikit atau kadang ada orang dengan ilmunya malah menjadi alibi, argumen untuk meninggalkan amal. Ini kalau kayak gini udah jadi pengikut iblis sudah. Iblis ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud? Ya gimana saya mau sujud? Saya akan lebih baik dari dia. Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Itu ilmu, dia tahu ilmunya, tapi tidak membawanya pada amal. Ya, pada amal. Ya. Makanya ironis miris sekarang kadang kita melihat orang-orang dengan ilmunya bahkan ya, bukan malah mendorong masyarakat kaum muslimin agar gemar beramal, tapi tidak jarang justru menimbulkan keraguan-raguan untuk beramal. Yang beramal juga nggak selalu benar. Yang beramal juga ini itu dan lain sebagainya, menimbulkan satu opini ya, untuk ya mengendorkan semangat beramal. Tapi juga
Tidak ingin kita katakan yang penting beramal ya, tanpa landasan, tanpa pemahaman. Ini juga bukan masuk dalam kategori istiqomah. Jadi ikhlas, ilmu, amal. Satu lagi apa? Ya, satu lagi adalah bagaimana menjaga agar akhir dari perjalanan hidup kita dalam keadaan iman dan Islam. Ini pilar ikhlas yang penting. Ya. Atau kalau mau kita sederhanakan, mati dalam keadaan iman dan Islam. Itu saja. Itu yang penting. Ya. Na'udzubillah, orang sudah ikhlas, berilmu, beramal. Di akhir perjalanan, dia menyimpang. Di akhir perjalanan dia menyimpang. Begitu. Dan kan ada hadisnya, bahkan dalam kitab Arba'in Nawawi dicantumkan juga di Riyadhus Shalihin juga ada hadisnya. Ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang melakukan amalan surga sehingga jarak antara dia dengan surga saking banyaknya, saking sudah konsistennya, jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi ketetapan Allah berlaku. Lalu di akhirnya dia melakukan amalan neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Maka istiqomah juga intinya adalah bagaimana akhir kehidupannya itu merupakan akhir yang baik, atau bahasa kita yang terkenal adalah husnul khatimah. Diakhiri dengan baik. Ya, tanpa ini ya maaf saja, ya memang ini berat ya. Kok bisa ya? Faktanya ada. Kita nggak katakan fenomena atau kebanyakan. Faktanya ada. Ya, ada orang sejak lahir Islam, bagus Islam, naudzubillah, ya, di penghujung kehidupannya atau di masa tuanya dia masuk ke dalam kekufuran, murtad, keluar dari Islam. Atau minimal ada yang misalnya rajin sholat, justru di hari tuanya dia tidak sholat. Ya, kita nggak katakan itu mayoritas atau kebanyakan, tapi ada. Ya, tapi ada. Itu sahabat Edream beberapa pilar istiqomah. Ya. Yang tentu dari situ kita bisa menangkap apa yang seharusnya kita lakukan agar kita istiqomah. Di sini saya akan membacakan satu hadis yang juga dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Memang ada dua hadis yang dicantumkan dalam bab ini yang juga bisa kita tangkap sebagai sarana atau cara untuk meraih istiqomah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu artinya dekatlah, ya. Artinya berusaha mendekat dengan apa yang Allah perintahkan. Kenapa dikatakan qaribu di sini? Para ulama mengatakan karena kita tidak mungkin mencapai titik sempurna untuk menjadi taat sesuai dengan ajaran Allah. Namanya manusia, pasti khilaf, pasti lalai, pasti lupa, pasti ada saja kekurangan. Sholat saja kita mungkin kalau dilihat ya banyak sekali kekurangannya. Tapi qaribu, ya sedapat mungkin mendekatlah. Jangan sampai itu membuat kita jauh. Udahlah saya sholatnya nggak benar, udah nggak sholat sekalian, tidak. Ya, bahwa kita banyak kekurangan, mungkin dosa, tapi teruslah mendekat. Qaribu wasaddidu. Saddidu artinya apa? Berusahalah agar amal kita benar. Jadi berusahalah agar amal kita benar. Wa'lamu, ketahuilah, annahu layyan jua ahadum minkum bi'amali. Ketahuilah, tidaklah ada di antara kalian yang selamat dari mana? Selamat dari neraka, selamat dari azab Allah, bi'amali, dengan amalnya. Ini sesuatu yang memang cukup sensitif ya, kalau kurang pemahamannya. Qalu, sahabat lalu bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Maksudnya, apakah termasuk engkau mereka yang tidak selamat karena amalnya? Ya. Qala, Rasulullah berkata, wala ana, termasuk ana. Termasuk saya juga tidak, ya, tidak selamat karena amalnya. Illa ayyataghammadani Allah, kecuali Allah
meliputi saya birahmatim minhu dengan rahmatnya wa fadlin dan karunia-Nya. Rawahu Muslim. Para ulama menyebutkan kesimpulan dari hadis ini adalah yang pertama ya, bahwa kita ya, agar istiqomah ya, jangan pernah berhenti untuk berusaha memperbaiki diri ya, walaupun yang namanya manusiawi pasti khilaf, salah, kurang dan seterusnya ya. Rasulullah ingatkan kullu bani adama khatta'un, semua anak Adam itu orang yang suka berbuat salah. Wa khairul khatta'in, tapi nggak cukup sampai di situ. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang suka berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi ini satu hal yang harus kita sadari. Ya, kita tentu ingin istiqomah, tapi yang namanya manusia lalai dan lain sebagainya. Maka jangan pernah berhenti. Teruslah berusaha, teruslah berjalan, teruslah memperbaiki diri, teruslah membina diri. Agar kita semakin dekat, semakin dekat. Jangan seseorang, udah saya putus asa, dah saya mah nggak bener lah, saya jauh lah. Tidak. Ya. Teruslah memperbaiki diri, insya Allah akan Allah beri taufik. Semakin ada kemauan dari kita, semakin Allah akan berikan jalan untuk memperbaiki diri. Wasaddidu. Ya. Kemudian carilah kebenaran-kebenaran itu. Berusahalah untuk semakin benar, semakin baik. Ya, sholat kita gimana nih? Oh ternyata ini di sini nggak, kita tambal. Ternyata bagaimana akhlak kita? Oh di sini kurang baik, kita tambal. Kita ganti dengan yang baik. Ya. Nah kemudian ini yang agak krusial. Kata Rasulullah, sesungguhnya tahuilah bahwa kalian tidak selamat dari neraka, atau dengan kata lain kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Ya, ini yang dahulu pernah sempat viral atau ramai dibicarakan. Ada seorang yang mengatakan bahwa amal bukan syarat masuk surga. Ini kan agak berat kalau dipahami keliru. Wah kalau begitu nggak usahlah kita repot-repot beramal, ya. Karena yang menentukan surga itu rahmat Allah. Kalau Allah mau masuk surga masuk, kalau Allah enggak. Ya. Pemahaman yang benar terhadap ungkapan ini apa? Bahwa amal ini kalau dihitung dengan nikmat Allah yang banyak, jika dia dianggap sebagai imbalan ya, untuk masuk surga atau harga untuk masuk surga, itu memang nggak cukup. Paham nggak? Nggak usah nikmat surga Allah, nikmat dunia kita. Kalau kita diminta ayo bayar nih nikmat kamu di dunia dengan kamu sholat, itu nggak cukup. Paham? Ya, artinya bahkan ada riwayat dikatakan ada seorang yang nanti di surga itu, dia di dunia diberikan usia 300 tahun dan full beribadah. Maka dibilang, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Dia protes. Bayangan. Udah tinggal masuk surga, diprotes juga. Ya Allah, kenapa dengan rahmatmu saya masuk surga? Bukankah saya masuk surga dengan amal yang saya lakukan? 300 tahun saya beramal. Maka Allah katakan, baik kalau itu mau dihitung-hitung silakan. Hitung dahulu amal kamu dengan nikmat mata kamu. Dihitung-hitung masih banyakkan nikmat matanya ketimbang amal. Jadi maksudnya adalah bahwa amal ini kalau dianggap sebagai imbalan, atau surga kalau dianggap sebagai imbalan atas amal kita, atau amal kalau dianggap sebagai harga yang dapat kita bayar untuk masuk surga, itu nggak cukup. Tapi harus dengan apa? Harus ditambah dengan rahmat Allah. Tapi bahwa amal merupakan syarat untuk masuk surga, iya, harus beramal. Nonsen orang mau masuk surga tapi nggak mau beramal. Makanya dalam Al-Quran selalu Allah perintahkan alladzina amanu wa amilus solihah, orang yang beriman dan beramal saleh. Bahkan dalam salah satu ayat juga Allah katakan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah jannah, surga ya, yang diberikan kepada kalian karena amal kalian. Nah, maksudnya apa di sini? Kaitan dengan istiqomah, maksudnya adalah agar kalau kita sudah beramal, jangan kita merasa sombong. Jangan kita merasa sombong, tetaplah mohon rahmat Allah. Tetaplah mohon bimbingan Allah, pertolongan Allah
kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Toh juga amal kita tak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kebalikannya berada dalam ya katakanlah kemaksiatan, kemungkaran, kubangan, dosa, jangan juga kita putus asa. Jangan putus asa selagi masih ada kesempatan bertaubat kembali kepada Allah, selagi nyawa belum sampai tenggorokan, selagi matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, masih terbuka lebar bagi kita untuk kembali bertaubat, memperbaiki diri, dan orang yang hidupnya diakhiri dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Walau diawali dengan berbagai macam sikap dan tindakan yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya adalah agar kita istiqomah, ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah mengalah, jangan pernah menyerah dalam berupaya untuk memperbaiki diri, dan juga jangan pernah sombong, jangan pernah merasa puas, apalagi sampai merendahkan orang lain. Ya, teruslah, ya, kita mohon kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah kepada Allah al-qabul. Makanya di antara doa yang hendaknya sering kita baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya, terimalah amal kami. Ya, karena ya kalau Allah nggak terima, apalah artinya amal kita. Nah, ini merupakan beberapa sarana atau cara kita untuk menuju istiqomah. Tentu ada cara-cara lain lagi, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dan diberikan keteguhan, ya. Selalulah kita berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang taat pada Allah, dan juga selalulah kita rajin, gemar mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan peringatan, agar ketika kita tergelincir, ketika kita lalai, kita segera kembali. Dan satu lagi yang sangat penting, kenali, sadari hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini intinya apa? Sedikit, sementara, begitu ya. Dan ya kalau mau dibilang fata morgana, tidak hakiki. Jangan sampai atas yang semua itu kita korbankan kehidupan yang hakiki dan yang lebih abadi. Yang lebih abadi. Kita kejar dunia sedemikian rupa, sholat ditinggalin, kemungkaran dilakukan. Padahal kalaupun kita dapat dunia sedikit tadi, sementara, nggak lama. Jangankan kita mati, kita belum mati aja kadang-kadang dunia udah meninggalkan kita. Ya, contoh sederhana lah ya. Ya, saya ini sekarang makan tertentu udah nggak berani. Dulu sih senang bener. Itu udah meninggalkan dunia kita sebenarnya. Udah dikasih isyarat sama Allah. Ya. Sementara dan nggak hakiki. Artinya kalaupun senang bukan senang banget begitu loh. Bukan senang yang full. Tetap di dalamnya kadang-kadang ada gundah, ada resah, ada khawatir. Nggak hakiki. Nah, hakikat dunia ini harus dipahami. Agar kita nggak tertipu, kemudian meninggalkan yang Allah janjikan yang lebih hakiki, yang lebih abadi. Dengan begitu insya Allah kita akan lebih istiqomah. Kita akan lebih sabar. Kalaupun kita mendapatkan kesulitan, kita sabar. Kalaupun kita mendapatkan keuntungan, kita juga tidak lupa diri. Ini ada pertanyaan dari sahabat Edrim tentang, tadi mungkin sebagian sudah masuk terjawab gitu ya. Tentang bagaimana kita bisa menggapai hati yang istiqomah. Kiat-kiatnya seperti apa, Ustaz? Kadang beliau sampaikan juga, kadang melawan diri sendiri itu lebih susah daripada melawan yang lain, tanda kutip gitu. Ya, sebagian tentu sudah kita sampaikan ya. Ada satu hal yang juga harus kita pahami terkait untuk istiqomah ini, ya salah satu yang juga harus kita pahami adalah punya sikap yang waqi'i, yang realistis. Maksudnya apa realistis? Realistis dalam arti bahwa ya, kita manusia,
pasti mengalami lah ya namanya futur ya, artinya kendor, males segala macam. Ya, nah, jangan sampai hal-hal seperti itu ya salah kita mempersepsikannya atau menyikapinya. Ya, itu sebenarnya dari satu sisi fitrah manusia. Fitrah manusia ada futurnya. Kata Rasulullah, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ya, setiap amal itu ada puncaknya. Kalau udah puncak biasanya apa? Turun nggak? Turun. Nah, amal kadang-kadang begitu. Kadang kita lagi puncak semangat, kadang-kadang kendor. Yang penting kata Rasulullah, orang kalau lagi kendor, yang untung adalah orang yang lagi kendor itu tetap berada dalam syariat Allah. Ya, artinya mungkin dia kendor dalam arti mengurangi tensinya, tapi tidak sampai maksiat, tidak sampai kemunkaran. Kalaupun itu terjadi, ya segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, realistis yang saya maksud di sini adalah bahwa ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, jangan sampai dia sikapi berlebihan seakan-akan sudahlah saya bukan orangnya istiqomah, lalu dia merasa bahwa udah terlanjur. Ya, tapi tidak, ya, kita sadari bahwa manusia wajar berbuat dosa. Bukan wajar dalam arti kita mau berbuat dosa, tidak. Kalau udah terlanjur apa boleh dikata. Dan Rasulullah sudah nyatakan demikian. Begitu ya, sudah nyatakan demikian. Jadi kenali fitrah tersebut ya, dan kemudian teruslah perbaiki diri. Nah, ini juga di sisi lain menunjukkan bahwa istiqomah ini memang butuh proses. Tidak bisa orang brek begitu lalu jadi seperti sahabat. Jadi seperti mujahid yang luar biasa. Tidak. Ada proses. Nah, ikuti prosesnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, terus belajar, terus bersahabat dengan orang yang baik. Maka tadi ayatnya pun begitu kan? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ya. Sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah tsumma. Jadi kata-kata tsumma bukan wa ya, bukan wastaqamu tapi tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Itu sedikit banyak memberikan isyarat ada proses. Nah, proses itu dijalani dahulu, pelan-pelan. Tidak mesti orang, kadang-kadang biasa kan kita begitu. Kalau sama sebenarnya kan usaha, ada orang usaha sukses. Kita taunya suksesnya aja. Ya, padahal prosesnya luar biasa dia. Nah, itu juga yang harus kita pahami. Proses-proses itu sedikit demi sedikit mestinya dia jalani. Ya. Dan tentu saja seperti saya katakan tadi, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah istiqamah ya. Mohon kepada Allah keteguhan. Di antara doa yang Rasulullah sering baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Insya Allah ketika mindset seseorang sudah terbentuk, saya harus istiqamah, saya harus kuat, ya, saya harus teguh. Ya. Kalau mindsetnya sudah ada, ya, mungkin saja di tengah perjalanan macam-macam terjadi, ya, tapi kalau mindset sudah ada, dia akan cepat kembali. Ya, dia akan cepat kembali. Ya, kalau ungkapan apa? Kembali ke laptop, begitu ya. Kalau kita kembali istiqomah. Ya. Tracknya sudah ada. Ya. Kata kalau pembalap itu keluar dari track mungkin, tapi dia tahu tracknya sudah ada, dia kembali lagi segera. Sahabat Adim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah ini lagi-lagi kita katakan memang perkara besar, perkara utama. Bahkan seorang ulama mengatakan al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Ini apa maknanya? Maknanya kadang di tengah masyarakat orang mencari-cari sesuatu yang apa istilahnya yang luar biasa, yang fantastis. Sementara ada orang yang dia nggak memiliki keluar biasaan yang khusus, tapi dia istiqomah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia jaga akhlak, bakti sama orang tua. Nggak ada sesuatu yang apa istilahnya. Kalau ada mungkin orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, mungkin orang akan langsung apa? Terpesona. Padahal kata Imam Malik kalau tidak salah dia mengatakan kalau kamu melihat orang dapat berjalan di atas air, jangan dulu terpesona sebelum melihat istiqomahnya. Sebelum melihat istiqomah. Jadi istiqomah ini sesuatu yang sangat mahal sebenarnya. Meskipun kadang di tengah masyarakat dia biasa-biasa saja. Ada mungkin orang ya tidak menganggap apa gitu. Bahkan kadang-kadang di zaman sekarang justru kebalikannya. Ya, ada orang yang ingin istiqomah, berjalan di jalan Allah,
ya bahkan mengundang kecurigaan gitu ya, kadang mengundang permusuhan dan lain sebagainya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala istiqomah itu sesuatu yang sangat mulia. Ayat tadi yang tadi kita baca menggambarkan betapa mulianya kita istiqomah. Ya, karena itu sahabat Edim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, zaman sekarang kita ini tentu tidak kita pungkiri begitu banyak ya, ujian, cobaan, godaan, bahkan sampai dalam taraf intimidasi bahkan sekalipun, ya, hendaknya itu semua jangan menggoyahkan kita dari jalan Allah. Disinilah kita diuji. Dan harus kita sadari, bukan cuma kita yang diuji. Ya, sepanjang sejarahnya, perjalanan orang-orang beriman pasti mendapatkan ujian. Pasti mendapatkan ujian. Jadi jangan dikira, oh saya tidak mendapat ujian. Tidak, mesti. Itu sudah aksiomatis. Allah sudah nyatakan pasti akan diuji. Bahkan ujian orang-orang terdahulu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Jadi jangan, ya maaf ya, jangan cengeng. Ya, baru juga diuji dengan ini, itu, ya sudahlah. Ya, jangan. Ya. Itu memang ujian. Makanya ketika sahabat datang sama Rasulullah, tolonglah doakan agar kami menang. Doakan agar ketika mereka ditindas, ketika dimusuhi, diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy, datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar kami segera diturunkan kemenangan. Ini orang-orang kafir sudah menyerang, mengancam, membunuh, dan seterusnya. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Kata Rasulullah, umat sebelum kalian itu ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang disuruh menggali kuburannya untuk dirinya. Jadi gali kuburan, dia masukkan ke situ hidup-hidup. Ada yang digergaji sampai terbelah dua tubuhnya. Tapi kata Rasulullah, mereka tidak mengganti sama sekali agama mereka. Bayangkan ya, ujian yang seberat itu. Maka jangan ketika kita menghadapi berbagai perkara ya, yang membuat kita jauh dari jalan Allah, jangan mudah terbuai, jangan mudah takut, jangan mudah lemah. Ini memang tantangan dan ujian kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pilar tadi, ikhlas hadirkan, ilmu dalam arti teruslah menuntut ilmu, amal teruslah berusaha beramal, walau tertatih-tatih, walau perlahan-lahan, walau sedikit demi sedikit, lakukan. Jangan pernah berhenti beramal. Dan jaga terus, kalau kita sudah berada dalam amal, jangan sombong, syukuri, mohon kepada Allah petunjuk, mohon kepada Allah kekuatan. Kalau kita sedang menyimpang, kalau kita sedang terjerumus dalam dosa, segera kembali kepada Allah, istighfar. Jangan hilang harapan. Ya. Kita udah tahu tracknya, kembali ke tracknya, jalan lagi. Mungkin suatu saat tergelincir, segera kembali masuk ke dalam track, jalan terus sampai garis finish yang telah Allah sediakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Adim, itu tadi kajian hadis kita hari ini bersama Ustaz Abdullah Haidir. Tadi Ustaz sudah menyampaikan diawali dengan sebuah terminologi tentang istiqomah, landasan-landasan tentang istiqomah, kemudian dilanjutkan dengan pilar-pilar istiqomah yang ada 4 tadi Ustaz ya, tentang ikhlas, ilmu dan amal serta husnul khotimah. Kemudian diakhiri dengan nasihat-nasihat yang luar biasa dari Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjadi seorang istiqomah, bagaimana kemudian agar kita tetap menjadi istiqomah, tetap kuat, tidak lemah, bahwa yang dicoba bukan cuma kita, tapi banyak begitu ya. Maka tetaplah berikhtiar untuk senantiasa berada dalam jalan Allah insyaallah. Oke. Baik, sahabat Adim, kita sampaikan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz sudah memberikan inspirasi kepada kita, nasihat kepada kita di pagi hari ini. Jangan lupa sahabat Adim tetap di Manis, ikuti Manis, Majelis Iman dan Islam setiap hari Senin sampai Jumat jam ba'da subuh sampai jam 6.30. Saya Farudin Alwi, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Saya mohon pamit undur diri. Kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.